Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Kabarnya sahabat Gen Z? Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik bebas dari edisi Gen Z, anti gagal paham, tentang push rank tapi tetap on track Islam di dunia gaming dan medsos. Oke, kita langsung aja ya bahas topik yang relevan banget ini. Jujur deh, kalau ngomongin panduan Islam soal medsos atau gaming, seringnya tuh rasanya gimana ya? Kayak kita dikasih daftar aturan yang kaku banget, ini haram, itu makruh, ini boleh, itu enggak. Terpisah-pisah gitu. Betul, kayak dikasih buku manual instruksi yang tebal tapi super ngebosenin. Kita tahu itu fungsional, penting, tapi nggak bikin kita semangat gitu. Malah kadang, aduh jadi alergi duluan. Nah, itu dia, jadi alergi. Padahal kan tujuannya baik ya? Baik banget. Sebetulnya beberapa sumber itu mengibaratkan dunia digital ini kayak bisa ular. Bisa ular, oke, ini menarik. Iya, kalau dosisnya salah, itu bisa mematikan kan. Tapi kalau kita tahu cara mengolahnya dengan benar, bisa ular itu justru bisa jadi obat. Jadi penyelamat nyawa. Nah, panduan-panduan fikih itu sebenarnya bukan buat ngekang kita, tapi buat ngasih kita resepnya. Oke, resepnya. Betul, resep supaya kita bisa ambil manfaatnya tanpa kena racunnya. Oke. Analogi bisa ular ini pas banget. Jadi tujuannya bukan bikin kita takut sama ularnya, tapi jadi pawang yang cerdas gitu ya. Cuma ya itu masalahnya, resep yang ada seringkali terasa kaku. Kita butuh cara pandang baru nih. Dan disinilah kita coba tawarkan sebuah perubahan kerangka pikir. Mungkin ada radikal ya. Daripada ngelihat semua ini sebagai daftar aturan buat dihafal, gimana kalau kita lihat setiap aktivitas digital kita, Setiap scroll, setiap like, bahkan setiap kamu push rank, itu semua kita anggap sebagai sebuah investasi. investasi. Wah, oke, ini menarik banget. Gimana tuh maksudnya? Betul. Anggap aja gini, semua jejak digitalmu, akun media sosial kamu, akun game, bahkan histori pencarian di Google, itu semua adalah portofolio akhirat. Portofolio akhirat, wow. Setiap like, share, komentar, bahkan setiap detik kamu scrolling, itu adalah sebuah transaksi. Pertanyaannya sekarang jadi lebih dalam kan? Apakah transaksi yang kamu lakuin ini bakal menghasilkan profit, yaitu amal jariah, atau sebaliknya, malah jadi rugi, jadi dosa jariah yang bebannya ngejar kita terus? Oke. Saya suka banget analogi portofolio ini. Ini langsung kena ke pola pikir kita sebagai Gen Z ya. Artinya, kita bukan lagi murid pasif yang cuma disuruh ngikutin aturan, tapi kita jadi, seorang manajer dana akhirat buat diri kita sendiri. Tepat sekali, kamu yang pegang kendali penuh. Tapi bisa lewat share konten edukatif, atau sekedar kasih komen positif gitu ya. Nah, itu dia. Kamu udah nangkap esensinya. Manajer investasi yang baik kan nggak naruh semua telurnya di satu keranjang. Dan langkah pertama seorang manajer yang andal sebelum mulai investasi, apa coba? Manajemen risiko. Jangan sampai kena tipu investasi bodong. Betul, manajemen risiko. Dalam konteks digital, risiko terbesarnya ya informasi itu sendiri. Disinilah konsep tabayun atau cek dan recheck jadi fundamental banget. Allah SWT kan udah ngingetin kita di surat Al-Hujurat ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." Ayat ini sih relevan banget sama zaman sekarang ya. Super relevan untuk era post-truth ini. Dan godaannya itu loh, gede banget. Apalagi kalau ada berita viral yang kayaknya pas banget sama keyakinan kita. Rasanya tuh gatel banget pengen langsung repost, pengen ikut komen biar kelihatan paling update. Dan disitulah jebakannya. Menyebarkan hoaks atau berita yang belum jelas itu ibaratnya kita narok semua dana kita di saham gorengan. Saham gorengan. Iya kan? Iya kan? Kelihatannya naik cepat, menjanjikan, tapi resikonya tinggi banget. Bisa bikin nilai portofolio akhirat kita anjlok seketika. Jangan sampai nih, karena pengen fast respon, kita malah dapat gelar. Fasik digital. Nah, itu dia. Orang yang hobi nyebar berita bohong tanpa verifikasi. Jadi pesannya slow respon karena lagi meneliti itu jauh lebih mulia daripada fast respon tapi ternyata nyebar fitnah. Oke, risiko udah kita mitigasi. Sekarang, sebagai manajer, kita kan pengen portofolio kita tumbuh. Gimana cara nambah aset-aset blue chip, aset berkualitas tinggi ke dalam portofolio kita? Caranya adalah dengan berinvestasi lewat jempol kita, yaitu melalui konsep Qolan Sadida, seperti yang disebut di surat Al-Ahzab ayat 70-71.
Qaulan sadida ini sering diartiin ucapan yang benar, lurus, dan jujur. Tapi beberapa sumber tafsir kayak dari Syekh As-Sa'di itu menekankan kalau benar aja tuh nggak cukup. Oh, ada syarat lainnya. Ada. Perkataan itu juga harus disampaikan dengan layyinul kalam, yaitu dengan cara yang lemah lembut, bahasa yang halus, dan tepat sasaran. Saya paham soal lemah lembut. Tapi gimana kalau kita dihadapkan sama konten yang terang-terangan salah atau nyebarin fitnah? Apa Qaulan sadida masih menuntut kita buat tetap halus dan diam aja? Atau ada saatnya kita perlu lebih tegas? Pertanyaan bagus banget. Lemah lembut itu bukan berarti lembek atau membiarkan kemungkaran. Qaulan sadida itu soal ketepatan, tepat isinya, tepat cara nyampeinnya, dan tepat momentumnya. Ngadepin kebatilan, kita tetap harus bilang yang benar dan lurus, tapi bukan dengan caci maki. Kita bisa bantah pakai data, pakai argumen logis, dengan bahasa yang tetap beradab. Bedain antara tegas sama kesalahannya dengan nyerang pribadi orangnya. Tujuannya kan memperbaiki. Bukan menghancurkan. Oke, jadi fokusnya ke meluruskan, bukan menghakimi. Tepat. Dan dividen atau imbal hasil dari investasi Qaulan sadida ini luar biasa loh. Di ayat lanjutannya, Allah janji dua hal yang kita butuhin banget. Dia akan memperbaiki urusan hidup kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Wah, itu dividennya gede banget. Banget. Analoginya, ngetik satu komentar yang baik, yang menenangkan, atau yang meluruskan dengan adab, itu kayak kita nanam saham dividen. Keuntungannya berupa pahala dan kemudahan urusan di dunia bakal ngalir terus. Ini koneksinya ke kehidupan nyata kuat banget sih. Kalau kamu ngerasa hidup lagi berantakan, urusan kok kayak buntu, coba deh iseng-iseng audit histori investasi kita di kolom komentar. Jangan-jangan portofolio kita kebanyakan aset toksik berupa ketikan yang nyinyir atau penuh kebencian. Betul sekali. Kalau mau hidup diperbaiki sama Allah, ya mungkin kita harus mulai dari memperbaiki cara kita mengetik. Sekarang kita pindah ke sisi lain portofolio, liabilitas, atau hal-hal yang bikin rugi. Jebakan investasi bodong yang banyak banget di dunia gaming dan medsos. Kita mulai dari yang paling bikin candu, gacha di game. Nah, ini dia. Top up buat gacha berharap dapat skin langka. Banyak yang bilang ini kan cuma buat seru-seruan aja, bagian dari game. Tapi di sisi lain, kok rasanya mirip judi ya? Tapi kan ada juga argumen kalau top up itu bentuk apresiasi buat developer yang udah kerja keras bikin gamenya. Di mana sih persisnya batas antara support dan judi terselubung ini? Nah, iya, itu pertanyaannya. Itu poin yang valid. Memberi dukungan ke developer dengan beli item secara langsung, di mana kamu tahu pasti apa yang kamu dapat, itu masuk kategori jual beli biasa. Aman. Batasnya jadi tipis dan bahaya waktu masuk unsur gharar, ketidakpastian, dan maishir, judi. Yaitu saat kamu bayar sejumlah uang untuk dapat item secara acak. Aduh nasib. Betul, adu nasib. Dengan harapan untung-untungan dapat yang langka. Ada uang yang dipertaruhkan untuk hasil yang nggak pasti. Inilah inti dari maishir, yang dilarang tegas di surat Al-Maidah ayat 90. Niatnya mungkin apresiasi, tapi mekanismenya udah masuk zona merah. Ini investasi yang dari sisi akhirat hampir pasti rugi. Oke, jadi kuncinya di mekanisme adu nasib, pakai uang asli itu ya. Gacha itu liabilitas. Terus gimana sama aktivitas yang kelihatannya sepele, kayak scrolling FYP tanpa henti? Apa itu juga bisa jadi liabilitas? Bisa, dan ini liabilitas yang paling sering kita kumpulin tanpa sadar. Perintah Godul Basyar atau menjaga pandangan di surat An-Nur ayat 30 itu relevansinya bukan main sekarang. Ujian pandangan perberat zaman sekarang itu mungkin bukan di jalanan lagi, tapi di layar HP kita yang cuma beberapa senti dari mata. Jujur, saya nggak pernah kepikiran Godul Basyar dalam konteks algoritma. Saya kira itu konsep pasif aja soal apa yang kebetulan kita lihat. Tapi gagasan kita bisa aktif melatih algoritma buat jaga pandangan kita, itu, ngubah segalanya sih. Tepat, setiap kali kita lihat konten yang nggak baik, aurat terbuka, terus kita berhenti sejenak, apalagi nonton sampai habis, kita itu sebenarnya lagi ngasih sinyal ke algoritma. Aku suka ini, kasih aku lagi yang kayak gini. Kita lagi nambahin aset negatif ke portofolio visual kita. Jadi kita yang ngajarin algoritmanya. Betul, tapi sebaliknya. Saat muncul konten gitu dan kita langsung scroll atau bahkan klik not interested, kita lagi aktif ngebersihin portofolio kita. Kita lagi ngelatih algoritma jadi penjaga pandangan kita. Itu bentuk Godul Basyar yang proaktif.
Wow, itu perspektif yang sangat memberdayakan. Kita nggak cuma jadi korban algoritma, tapi bisa jadi tuannya. Oke, kita udah bahas risiko, aset, dan liabilitas. Sekarang, aset yang paling-paling penting. Waktu dan diri kita sendiri. Banyak banget nih yang ambisi push rank sampai rela ngejual aset paling berharganya. Yaitu aset ketaatan. Ambisi ngejar win streak sampai nunda atau bahkan ninggalin sholat itu kayak kita jual saham Apple harga Rp1.000 cuma buat permen karet. Keuntungan semu yang nggak ada nilainya. Ancaman Allah di surat Al-Ma'un ayat 4-5 itu kan jelas banget. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai di sini, kata ulama, bukan cuma nggak sholat, tapi juga mereka yang sengaja mengakhirkannya demi urusan dunia. Kayak nanggung satu match lagi. Nah, nanggung satu mes lagi ini penyakit banget. Belum lagi soal begadang sampai pagi, besoknya jadi nggak fokus. Itu kan juga ngerusak aset ya. Tentu, itu sama aja kayak kita ngebiarin aset utama kita, yaitu tubuh mengalami depresiasi parah, penurunan nilai. Rasulullah kan pernah ingetin, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Tubuh kita punya hak buat istirahat. Islam itu sangat peduli sama self-care. Main game itu pada dasarnya mubah, boleh buat hiburan, tapi kalau udah ngerusak kesehatan dan ngelalain kewajiban, hiburan itu udah berubah jadi liabilitas besar. Jadi aturannya jelas ya. Boleh push rank, tapi jangan sampai kewajiban kita yang ke push out. Tepat. Oke, mari kita coba rangkum ya poin-poin kunci dari obrolan kita. Pesan utamanya adalah mengubah total cara pandang kita. Dari sekedar jadi pengikut aturan yang pasif, jadi seorang manajer investasi yang aktif dan cerdas buat portofolio akhirat kita. Dan setiap aktivitas digital kita, mulai dari sekedar scroll FYP, ngetik komentar, sampai top up game, itu semua keputusan investasi yang punya konsekuensi abadi. Dan yang paling penting, hindari investasi bodong, kayak maisir dalam gacha, dan kelalaian terhadap sholat serta kesehatan. Karena itu semua liabilitas yang bakal terus ngegrogoti nilai portofolio kita. Pada akhirnya, jejak digitalmu adalah warisan abadimu. Apa yang kita tinggalkan di internet bakal terus ada bahkan setelah kita log out selamanya dari dunia ini. Jadi, pastikan portofolio yang kamu tinggalkan adalah portofolio yang profitnya terus ngalir deras, bukan yang utangnya terus memburu tanpa henti. Sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pemikiran buat kamu renungkan. Coba sekarang setelah ini, buka aplikasi media sosial atau game favoritmu. Sebelum ngelakuin apapun, sebelum scroll, sebelum ngetik, sebelum klik, berhenti sejenak, terus tanya ke diri sendiri. Tindakan yang akan aku lakukan ini, apakah akan masuk ke kolom aset atau justru kolom liabilitas di portofolio akhiratku? Kita akan lanjut ke topik bebas selanjutnya, jadi tetap ikuti edisi Gen Z Anti Gagal Paham ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.